Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Bolaang Mengondong, Kecamatan Modo Inding dan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan ikuti sambutan organisasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Joni Lotulung MPD, selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo. Malam ini kita juga akan mendengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Jane Lumenta SE dengan judul 5 Cara Menjinakkan Lidah. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Didi Syafirudin MPhil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team, dilanjutkan dengan doa buka oleh Ibu Sisma Pundoko. Mari kita berdoa. Bapa Semawi yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan kami lagi datang kepadamu, menaikkan pujian syukur, limpah banyak terima kasih, oleh karena berkat kasih Tuhan sudah menjadi bagian kami, hingga Engkau boleh kumpulkan kami lagi, walaupun dalam live streaming pada malam hari ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mulaikan akan acara kebaktian kebangunan rohani dengan tema bahagia bersama Kristus
kerjasama dari Yayasan Cornelius bersama dengan Gereja Masai Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolang Mongondo, Modo-Inding, dan Gorontalo pada malam pertama. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan akan acara kebaktian kebangunan rohani. Biarlah Engkau memberkati acara ini agar supaya boleh dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati hamba Tuhan, Ibu Syafirudin yang akan membentangkan firman-Mu melalui seminar rumah tangga. Engkau memberkati dia dan juga hamba Tuhan Pendeta Syafirudin yang akan membentangkan firman-Mu melalui pekabaran yang akan disampaikan pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka masing-masing ya Tuhan, agar supaya semua yang akan disampaikan pada malam hari ini boleh dapat memberikan kepada kami berkat yang limpah, boleh dapat memberikan kekuatan iman kepada kami, dan akhirnya Tuhan, iman kami boleh dikuatkan dan kami semua boleh dapat hidup setia bersama dengan Tuhan. Kami boleh dapat dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, memberkatilah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar akan seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kita ada, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Kemudian kami mau mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Tuhan lewat Yayasan Cornelius. Kami daerah Misi Bolang Mongondo, Modo-Inding, Gorontalo boleh diundang bersama untuk memenuhi akan panggilan pelayanan yang Yesus berikan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang apabila kita mau pergi sendirian, di Indonesia saja ini, kami daerah Misi Bolang Mongondo, Modo-Inding, Gorontalo tidak akan sanggup untuk pergi. Tetapi melalui KKR.net ini yang disponsori oleh Yayasan Cornelius, maka itu akan dapat terpenuhi. Dan tentunya kami pimpinan Gereja Masai Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolang Mongondo, Modo-Inding, Gorontalo menyambut baik atas panggilan undangan untuk bekerja bersama dengan Yayasan Cornelius di dalam memberitakan Injil Yesus untuk pelaksanaan misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami punya keyakinan bahwa ketika Tuhan selalu diutamakan, ketika misi Tuhan yang diberikan kepada gerejanya dilaksanakan dan selalu menjadi fokus utama, maka segala sesuatu akan dapat teratasi. Dengan memilih tema kebahagiaan bersama Yesus akan meningkatkan kehidupan rohani kita, agar supaya benar-benar kebahagiaan itu dapat kita alami. Hanya dengan kita bersama dengan Yesus, kebahagiaan sejati itu akan dapat kita nikmati. Dan bukan hanya kita pribadi saja, tetapi bila mana keluarga kita masing-masing bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Dia, makan sehidangan dengan Dia, di dalam segala sesuatu pekerjaan kita mau lakukan juga bersama dengan Dia, maka kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan akan dapat kita alami. Sekali lagi, atas nama pimpinan Gereja Masai Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolang Mongondo, Modo-Inding, Gorontalo, mau mengucapkan banyak selamat atas KKR.net yang dikerjakan bersama-sama dengan Yayasan Cornelius dan daerah
misi Bulang Mongodo Modo ini Gorontalo untuk Gereja Mas Seven hari ke-7. Terima kasih, banyak selamat, Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mempelajari 5 cara menjinakkan lidah. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi sangat besar. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 3 ayat 5. Dengan perkataan kita, kita dapat dipercaya oleh orang. Dan dengan perkataan kita, kita tidak dapat dipercaya. Dengan perkataan kita dapat dipuji. Dan dengan perkataan kita dapat dicemooh orang. Kata-kata menentukan masa depan kita. Amsal 18 ayat 21. Dan karena kata-kata jugalah kita terlepas dari masalah atau malah kita terjerat dengan masalah. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 21 ayat 23. Seseorang mungkin bisa memaafkan perbuatan orang lain terhadap dirinya, tapi akan sulit melupakan perkataannya. Karena itu sangatlah penting untuk menjaga ucapan kata-kata yang keluar dari lidah kita. Washington Irving, dia mengatakan, lidah adalah satu-satunya alat yang semakin tajam saat digunakan. Biasanya kita seorang ibu-ibu, kita memasak di dapur, kita menggunakan pisau. Seringkali kita gunakan pisau tersebut, pisau itu akan menjadi tumpul. Begitu halnya dengan lidah, berbeda dengan lidah. Lidah adalah satu-satunya alat yang semakin tajam saat kita gunakan. Jelas firman Tuhan katakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tongkat dan batu bisa mematahkan tulang, tapi kata-kata adalah senjata ampuh yang bisa menginspirasi atau bisa menghancurkan seseorang. Kita selalu punya pilihan ketika kita berbicara. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan yang luar biasa untuk memilih kata-kata kita, kata-kata yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Beberapa kata-kata membawa kegelapan. Beberapa kata-kata membawa keputusasaan dan berakar pada ketakutan. Dan beberapa kata-kata membawa cahaya dan harapan dan berakar pada cinta. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa menjaga mulut dan lidahnya, memelihara dirinya terhadap malapetaka. Yakobus 3 ayat 8 sampai 12. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dan hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata-kata orang sembrono menusuk seperti pedang. Tetapi lidah orang bijak membawa kesembuhan. Amsal 12 ayat 18. Mazmur 141 ayat 3. Benar kata firman Tuhan. Jaga mulutku Tuhan, jagalah pintu bibirku. Pada malam hari ini kita akan mempelajari ada 5 cara yang bisa menjinakkan lidah kita.
Yang pertama, dedikasikan hati, pikiran, dan lidah kita kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya kita bisa mendedikasikan hati kita, pikiran kita, lidah kita kepada Tuhan setiap hari? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi pikiran kita dari pikiran yang mengarah pada kata-kata kehancuran. Persembahkan semua kata-kata kita hari ini kepadanya dengan pujian. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 15. Oleh karena itu, melalui Yesus, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Allah. Buah bibir yang secara terbuka menyebut namanya. Saat kita memilih pujian, kita mengorbankan fitnah, gosip, kata-kata yang didasari rasa takut, dan bahasa neraka. Lukas 6 ayat 45 mengatakan, yang diucapkan mulut memenuhi isi hati. Dengan apa kita bisa mengisi hati dan pikiran kita? Mari kita isi hati dan pikiran kita setiap hari dengan Yesus, agar lidah kita boleh dikendalikan oleh Yesus, agar kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat dan memberikan pengaruh yang baik bagi sesama kita. Yang kedua, berdoalah agar Tuhan memberi kita kesadaran akan kata-kata kita. Seseorang pernah berkata, cicipi kata-kata Anda sebelum Anda mengucapkannya. Akui kebutuhan kita akan ketajaman dan rahmat Tuhan untuk membantu kita tetap sadar akan kata-kata yang kita keluarkan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita bertanggung jawab atas kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, kurangi kata-kata untuk mengeluh. Sebaiknya tidak ada kata yang keluar dari kita, kata mengeluh yang keluar dari mulut kita. Apalagi di depan teman, rekan kerja kita, dan orang asing. Tidak ada yang senang mendengarnya ketika kita mengucapkan kata-kata pengeluhan. Dan orang-orang yang tampaknya tidak memikirkan kepentingan terbaik kita, jika orang tidak melibatkan kita atau setuju dengan kita saat kita mengeluh tentang diri kita sendiri atau orang lain, itu karena akan membuat kita tidak nyaman dengan orang tersebut. Yang keempat, mintalah pengampunan atas kata-kata atau sikap yang tidak menyenangkan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal ini? Memang kita sadar kita semua ini membuat banyak kesalahan. Karena jika kita tidak dapat mengendalikan akan lidah kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita akan merusak akan kehidupan kita dan orang lain. Kita akan menjadi sempurna dan juga dapat mengendalikan diri kita dalam segala hal. Firman Tuhan katakan di dalam buku Yakobus 3 ayat 2. Luangkan waktu bersama Tuhan untuk bertobat dan meminta pengampunan sehubungan dengan bahasa atau kata-kata yang Anda ucapkan yang menyinggung sesama kita. Mari kita berkomitmen untuk berupaya mengubah cara hidup kita, mengubah cara-cara atau tutur kata kita yang akan kita keluarkan. Berkomitmen untuk berupaya mengubah cara hidup kita, berbicara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Dan yang kelima, berlatih berbicara kata-kata yang akan mendorong, menghibur, meneguhkan, dan menginspirasi. Bagaimana cara kita bisa melakukan hal yang kelima ini? Mari kita minta bantuan Tuhan untuk membimbing kita untuk mengucapkan kata-kata yang akan menghormati Dia dan mencapai tujuannya. Tujuannya adalah untuk berbicara kehidupan. Ini berarti kita akan mencoba mempraktikkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat
29 yang mengatakan, "Jangan biarkan perkataan yang tidak baik keluar dari mulut Anda, tetapi hanya yang berguna untuk membangun orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka, agar bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan." Menjadi kesimpulan pada malam hari ini, mari kita menjaga agar lidah kita boleh mengeluarkan kata-kata kehidupan, mengeluarkan kata-kata yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan takhta hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah kekuatan kehidupan kami, sumber kehidupan kami, penopang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, oleh karena kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami memiliki banyak kesalahan, kami memiliki banyak keterbatasan, dosa-dosa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami datang saat ini untuk memohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu pada saat kami akan menyampaikan doa kami saat ini. Tuhan, pada saat ini kami rindu agar Engkau memberikan penyegaran rohani, kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak persoalan yang tidak dapat kami pahami dalam kehidupan kami, yang sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal yang telah mengelabuhi kehidupan kami bersifat duniawi, sehingga fokus kami tidak lagi pada kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya malam hari ini lewat penyiaran ini, kami akan ditarik dekat kepada Tuhan, dan kami boleh memahami apa saja perintah Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati penyiaran ini, KKR, kerjasama Yayasan Cornelius, dan juga daerah Misi Bola Mongondo, Kecamatan Muliinding, dan Provinsi Gorontalo. Tuhan kiranya memberkati penyiaran ini boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun
hamba-Mu pada saat ini, Pendeta Didi Syafirudin, untuk membawakan pekabaran firman Tuhan. Kiranya apa yang telah Roh Kudus tuntun kepada hamba-Mu ini akan disampaikan dengan penuh kuasa, sehingga kami dapat memahaminya dengan cara yang sederhana, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan, jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan yang akan ditaburkan malam ini, tetapi biarlah Tuhan meteraikan itu di dalam kehidupan kami, meteraikan itu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus akan membantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oh Tuhan, oleh karena itu kami berdoa, kiranya di dalam menyaksikan penyiaran ini, Tuhan hindari dari gangguan-gangguan berupa gangguan teknis dan juga gangguan di dalam koneksi. Oleh karena itu Tuhan memberkati segala peralatan yang kami gunakan, memberkati kru yang bertugas, bahkan memberkati koneksi internet yang digunakan. Biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menerima firman ini dengan tidak ada gangguan dan halangan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini akan membangun kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, membangkitkan semangat rohani kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang lebih kuat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, sekiranya di antara sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini sementara menyaksikan penyiaran ini memiliki persoalan di dalam kehidupan mereka, entah itu lemah iman, persoalan dalam rumah tangga, ataupun sakit, penyakit, duka cita, apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berilah kemenangan iman, berilah kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga penghiburan dari surga manakala mereka menghadapi duka cita. Kami mau menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka dengan kebahagiaan, berkati pekerjaan mereka dan limpahkan berkat-berkat melimpah dari surga. Dan sekiranya Tuhan akan bantu mereka sehingga mereka dapat bertumbuh, memiliki iman yang kuat, mereka boleh setia di dalam kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami semua boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih banyak. Dengarlah doa kami Tuhan, dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Didi Syafirudin M.Phil. Menikah dengan Ibu Jane Lumenta, keluarga Syafirudin Lumenta dikaruniai 2 orang anak. Dan saat ini Pendeta Didi Syafirudin melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoindi, Provinsi Gorontalo. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketekunan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord.
Selamat malam. Salam jumpa lagi dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani yang bertemakan bahagia bersama Yesus. Kebaktian kebangunan rohani ini terselenggara atas kerjasama daerah misi Bola Mongondo, Modoinding dan Gorontalo dan Yayasan Cornelius. Ini merupakan malam yang pertama. Dan malam ini kita akan membahas judul bahagia dalam ketekunan. Kunci kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita ialah tekun dalam mempelajari dan membaca firman Allah yang kita kenal, yaitu Alkitab. Banyak mitos yang mengatakan tentang hidup bahagia. Ada yang mengatakan bahagia kalau kaya raya, banyak uang, banyak simpanan di bank, memiliki pendidikan dan pangkat yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi dengan gaji yang besar. Bahkan mitos bahagia ini mengatakan ketika kita punya rumah mewah, tanah dan luas, kita bahagia. Bahkan ketika kita punya mobil canggih dan mewah, kita bahagia. Punya anak dan keluarga yang kaya raya, punya sahabat dan kenalan orang-orang yang hebat dan kaya, kita pasti bahagia. Bahkan ketika kita makan makanan yang enak-enak dan mewah setiap hari, maka kita akan bahagia. Hidup bersenang-senang dan berfoya-foya. Orang katakan enjoy life, bikin hidup lebih hidup, maka kita akan berbahagia. Tetapi pada kenyataannya, sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, uang tidak dapat membeli kebahagiaan hidup keluarga. Uang tidak dapat membeli kesehatan dan umur panjang. Uang tidak dapat membeli kepuasan. Uang tidak dapat membeli hidup kekal abadi selamanya. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling pintar, paling bijaksana, paling tersohor, paling kaya, paling hidup mewah, bahkan paling banyak istri. Walau telah menjalani semua itu, tetapi Raja Salomo tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Walaupun dia paling hebat dalam segalanya, tetapi semua itu hanya kesia-siaan belaka jika di luar rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Hidup bahagia adalah hidup yang dibangun atau dijadikan oleh Tuhan. Dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Bagaimana Tuhan berfirman dan menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan kita laki-laki dan perempuan. Allah telah menciptakan kita manusia menurut gambarnya. Allah telah menciptakan pria dan wanita sesuai dengan peta Allah. Bahkan di Taman Eden, Allah telah menyelenggarakan pernikahan pertama yang membuat manusia yang pertama itu sangat-sangat berbahagia. Hidup berbahagia menurut Alkitab adalah hidup yang direncanakan Allah di Eden. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup bahagia adalah hidup yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Tapi
Mengapa Adam dan Hawa gagal menikmati hidup bahagia dan terusir di Taman Eden? Karena Hawa kurang percaya dan meragukan firman Allah. Dia mau sama seperti Allah. Dia mau mengikuti keinginannya, bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah jangan sentuh, apalagi makan. Tetapi Hawa memetik dan memakan buah larangan. Kita boleh baca itu di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Adam dan Hawa tidak mau menuruti rumus hidup bahagia dari Allah. Tidak mau mendengar suara Allah. Tidak yakin dan percaya kepada firman Allah. Hasilnya Adam dan Hawa menderita sengsara dan tidak bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda percayai mengenai firman Allah akan mengubah segala sesuatu yang Anda percayai mengenai Allah. Dan hanya ada satu tempat di mana Anda bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang Allah, yaitu di dalam Alkitab. Alkitab, firman Allah adalah penuntun hidup bahagia. Alkitab ini ditulis oleh lebih dari 40 orang yang berbeda zaman dan latar belakang, namun isinya satu kesatuan yang ajaib. Memiliki 66 buku, di mana 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis, ada yang pengkhotbah, petani, negarawan, gembala, dokter, raja, petinggi negara, bahkan nelayan. Walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda, tetapi Alkitab memiliki keharmonisan yang sempurna di antara buku yang mereka tulis, karena Allah yang menggerakkan mereka menulis pesannya. Alkitab adalah penuntun kebahagiaan. Kenapa Alkitab ini adalah buku penuntun kebahagiaan? Karena di dalam Alkitab itu Allah menyatakan dirinya. Luar biasa kasih-Nya. Bagaimana keselamatan yang ditunjukkannya. Alkitab itu memiliki janji-janji indah. Bahkan terima dengan iman dan percaya. Alkitab itu ajaib kuasanya. Alkitab itu adalah berbahagia dan selamatlah orang yang menghidupkannya. Alkitab adalah Allah menyatakan dirinya. Alkitab sebagai penuntun kepada kebahagiaan. Kita boleh melihat bahwa di dalam Alkitab ini Allah menyatakan dirinya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alkitab, firman Allah adalah pernyataan kehendak Allah yang tidak pernah bisa salah. Segala sesuatu yang perlu dalam menikmati anugerah kebahagiaan dan keselamatan sudah lengkap dalam Alkitab. Karena Alkitab ini bukan hasil rekaan manusia. 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Melalui firman-Nya Allah menubuatkan masa depan secara tepat.
Luar biasa bagaimana firman Allah ini boleh memberikan nubuatan masa depan yang tepat dan tidak pernah salah. Yesaya 46 ayat 9 katakan, "Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku." Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yesaya 40 ayat 8, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya." Alkitab sebagai buku penuntun kepada kebahagiaan sesungguhnya luar biasa kasih-Nya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Luar biasa kasih Tuhan dinyatakan di dalam Alkitab sebagai buku penuntun kebahagiaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Alkitab, firman Allah menunjukkan kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan yang telah menjadikan kita manusia. Dia telah memelihara kehidupan kita. Bahkan Dia menebus dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Mati sebagai tumbal ganti kita. Supaya kita tidak mati. Alkitab sebagai buku penuntun kepada kebahagiaan. Sesungguhnya keselamatan ditunjukkannya. Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah 4 ayat 12 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Alkitab, firman Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Kita manusia semuanya telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita manusia. Alkitab sebagai buku penuntun kebahagiaan. Itu indah janji-janjinya. Mazmur 119 ayat 103 katakan, "Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Bahkan Mazmur 12 ayat 7 katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Lebih jauh, Mazmur 18 ayat 31 katakan, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Luar biasa bagaimana firman Tuhan, Alkitab itu sebagai buku penuntun kebahagiaan, memberikan janji-janji yang begitu indah dari Tuhan. Alkitab, firman Allah adalah makanan jiwa manusia. Saudara boleh lihat itu dalam Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3. Dengan makanan, kerohanian kita akan bertumbuh kuat dan sehat. Dengan
makanan kerohanian yang kita makan, yaitu firman Allah, kita bisa bertumbuh dalam kerohanian. Tanpa makanan, kerohanian kita akan kerdil, lemah dan sakit, bahkan mati. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Luar biasa, kalau kita menikmati firman Tuhan, maka itu akan menjadi kegirangan bagi kita, menjadi kesukaan bagi hati kita. Alkitab sebagai buku penuntun kebahagiaan, kita harus terima dengan iman dan percaya. Roma 10 ayat 17. Bahkan dalam 2 Tawari 20 ayat 20 katakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Alkitab, firman Allah menunjukkan jalan kebahagiaan dengan cara sederhana, mudah dan terbuka bagi semua orang. Kita hanya percaya, beriman kepada Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat. Karena orang benar akan hidup oleh percaya. Alkitab itu sebagai buku penuntun kebahagiaan sesungguhnya ajaib kuasanya. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukti terbesar akan Alkitab ialah kuasa dalam buku tersebut yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang bejat dan penuh birahi, pemabuk dan peminum, pencuri, bahkan pembunuh bisa diubah menjadi orang yang taat pada Allah ketika mereka membaca akan Alkitab. Bahkan perkawinan keluarga yang telah diambang perceraian diselamatkan, diubahkan oleh kuasa firman Allah. Setiap manusia normal merindukan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Saya yakin dan percaya pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua rindu rumah tangga kita rukun dan bahagia. Ada pepatah mengatakan, 6 bulan pertama setelah pernikahan, suami bicara, istri mendengar. Jadi mungkin pengalaman kita, saudara-saudara. 6 bulan pertama, biasanya suami dominan berbicara, istri itu hanya jadi pendengar. Tetapi 6 bulan kedua, 6 bulan berikutnya, istri bicara, suami mendengar. Namun ketika memasuki 6 bulan ketiga, keduanya bicara, tetangga yang mendengar. Itulah kenyataan, saudara-saudara. Setiap manusia normal merindukan rumah tangga yang rukun dan bahagia.
dalam keluarga yang berdoa dan belajar, yang selalu menggunakan Alkitab dengan tekun, mempelajarinya dan merenungkannya, tidak akan ada perceraian. Ini menunjukkan bahwa Alkitab punya peranan penting dalam menyatukan dan merukunkan rumah tangga. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dalam keluarga kita selalu berdoa, selalu belajar Alkitab dengan tekun, maka tidak akan ada kata perceraian. Ketika kita rajin mempelajari firman Tuhan, membaca Alkitab dengan tekun, maka kita akan boleh menikmati akan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Alkitab sebagai buku yang bisa menuntun pada kebahagiaan. Sesungguhnya bijaksanalah dan berbahagialah orang yang menghidupkannya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sebagai buku yang menuntun kepada kebahagiaan. Kita akan lebih bijaksana ketika kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita akan berbahagia, kata pewahyu, berbahagia ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan, bahkan yang menuruti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, intisari tema dari Alkitab sesungguhnya itu merupakan kisah kasih Allah yang maha besar kepada manusia yang berdosa. Kita boleh melihat di dalam Alkitab bagaimana cerita yang dimulaikan pertama di dalam buku Kejadian. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah menciptakan segala langit dan bumi ini dalam kurun waktu 6 hari kerja. Dan pada hari yang ke-7, hari Sabat, Tuhan Allah berhenti dan menguduskan hari ke-7 untuk kepentingan manusia. Pada waktu itu Eden diciptakan aman, damai, dan tidak ada dosa. Tetapi cerita selanjutnya dalam buku Kejadian, setelah manusia jatuh dalam dosa di bumi ini, Kejadian pasal 3 memberitahu kita bahwa bumi menjadi rusak karena dosa telah masuk di atas dunia ini, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Kita boleh lihat di dalam buku Wahyu bagaimana pada akhirnya Allah menghentikan dosa di bumi ini. Lalu Wahyu 21 dan 22 menceritakan kembali tentang langit dan bumi yang baru. Eden diciptakan kembali dalam suasana aman, damai, dan tidak ada lagi dosa. Luar biasa, karena kasih Allah yang begitu besar kepada saudara dan saya, sehingga Dia menjadikan langit dan bumi ini baru, akan ada aman, damai, dan tidak ada lagi dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi ini baru, kita akan hidup kekal. Kita akan menikmati tinggal di dalam dunia yang baru.
Alkitab saudara memberikan satu makna yang menakjubkan akan keadaan dunia kita sekarang ini. Alkitab menuntun Anda pada satu keputusan yang sangat penting dalam kehidupan Anda. Ketika kita menemukan kebenaran di dalam Alkitab, maka kebenaran itu akan bisa membebaskan kita, membebaskan manusia dari seorang pemabuk, jadi seorang ayah yang penuh kasih sayang, dari seorang yang kecanduan narkoba, bahkan bisa bertobat. Lalu kita bertanya, apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hanya dapat mengubah seseorang yang mau diubah, yaitu orang yang mau menerima juru selamat yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Alkitab sebagai penuntun dalam perjalananmu. Jadikan Alkitab itu sebagai landasan imanmu pada Yesus Kristus. Ketika kita menempatkan Yesus Kristus dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan lebih dekat satu dengan yang lain. Kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Yesus. Lebih dekat kita kepada Yesus, akan lebih dekat kita satu dengan yang lain. Tetapi lebih jauh kita dengan Yesus, maka akan lebih jauh juga kita satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab, firman Allah itu bagaikan kompas dan peta yang menuntun perjalanan manusia menuju hidup bahagia dan abadi. Tanpa Alkitab, manusia akan melakukan apa saja yang benar menurut pemikiran dan perasaannya. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapakah yang mau menerima Alkitab sebagai penuntun untuk mencapai hidup bahagia? Saya yakin dan percaya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua rindu menerima Alkitab sebagai penuntun untuk mencapai hidup bahagia. Jika Anda mau, saya rindu berdoa untuk Anda pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih pada malam ini. Kami boleh disapa lagi oleh firman Tuhan. Biarlah kami akan menjadikan Alkitab itu sebagai buku penuntun dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami boleh menikmati kebahagiaan. Dan kami rindu sukacita dan kebahagiaan kami sebagai satu umat, keluarga, boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga nanti. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Ampuni kami dari salah dan dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan Bahagia dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Pendeta James Hart Franz Emin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.